3, 2, 1, 0. Oke, hai, apa kabar kalian semua? Pet Movie mendoakan semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini Pet Movie akan membahas sebuah film Donghua yang berjudul Great Dr. Miss Nine. Film Donghua ini dirilis pada tahun 2021. Film Donghua ini menceritakan kisah Dr. Magis glamour modern Junjiu secara tidak sengaja jatuh ke kematiannya dalam lelang obat pil mujarab dan melakukan perjalanan ke tubuh seorang sampah Nona Jiu. Nona Jiu ini awalnya adalah putri dari keluarga Jun, yaitu salah satu dari dua keluarga kekaisaran. Karena kematian orang tuanya, dia dipindahkan ke cabang keluarga Jun di kota Fengluo. Kematian Junjiu mewarisi semua ingatan Nona Jiu dan bersumpah untuk membalaskan dendamnya. Oke, langsung saja ke alur filmnya. Film ini diawali dengan kota yang modern. Di kota itu terlihat seorang wanita. Wanita itu bernama Junjiu. Tiba-tiba di alam bawah sadarnya, ia melihat seorang wanita yang sedang duduk dan bersedih. Ia ingin bertanya kepada wanita itu. Tiba-tiba ia dipanggil oleh pelayannya untuk menghadiri pelelangan pil instan Scarlet yang ia buat sendiri. Di kota itu Junjiu sangat terkenal sebagai alkemis hebat. Sampai-sampai dia dijuluki si tangan suci Junjiu. Di dunia lain, yaitu tempat kayu hitam, ada seorang wanita yang sedang disiksa. Wanita itu bernama Junjiu. Sama seperti alkemis hebat sebelumnya, supaya lebih mudah Nona ini kita panggil Nona Jiu. Di sini Nona Jiu disiksa habis-habisan karena tidak memiliki energi ki atau kemampuan dalam dirinya, sehingga ia meminta tolong. Sontak Nona Junjiu yang mendengar dan merasakan, sehingga ia bergegas pergi ke kamar mandi untuk membasuh mukanya. Ia melihat di cermin. Tiba-tiba ia melihat wajah Nona Jiu di cermin. Ia pun menyentuh cermin itu. Ternyata hanya halusinasinya saja. Berpindah ke Nona Jiu. Di sini Jun Qianken kesal kepada Nona Jiu yang menempati posisi putri pertama keluarga Jun, sehingga ia ingin membunuh Nona Jiu. Sebelum membunuh Nona Jiu, Jun Qianken menyuruh anak buahnya untuk mantap-mantap dengan Nona Jiu. Berpindah ke Nona Junjiu yang bergegas pergi ke balkon tempat pelelangan. Berpindah ke Nona Jiu yang ingin dimantap-mantap. Ia bergegas meloncat dari tebing. Nona Junjiu tiba-tiba ditarik oleh Nona Jiu. Disinilah terjadi pertukaran jiwa Nona Jiu dan Nona Junjiu. Jiwa Nona Jiu yang jatuh dari balkon pelelangan sudah meninggal dunia. Sedangkan jiwa Nona Junjiu yang jatuh dari tebing kayu hitam masih bisa selamat karena ada sungai di bawahnya. Di sini kita panggil Nona Junjiu dengan nama Nona Jiu. Nona Jiu dibangunkan oleh gelangnya yang bisa berbicara. Setelah bangun, Nona Jiu langsung meminum pil untuk menyembuhkan luka-lukanya yang ia bawa dari gelangnya. Setelah meminum pil itu, Nona Jiu langsung berdiri dan bertanya-tanya dalam dirinya, ada hubungan apa dirinya dengan anak ini? Setelah ia memikirkan hal itu, ia bertekad untuk menikmati dunia ini. Nona Jiu bergegas pergi mencari jalan keluar dari tempat ini. Setelah lama berjalan, Nona Jiu menemukan seorang pria yang tersegel formasi kabut. Pria itu adalah Kaisar Si yang bernama Mo Wuyu. Mo Wuyu langsung bertanya, "Kau siapa?" Nona Jiu langsung bertanya balik dengan menanyakan, "Apa kau tahu cara keluar dari tempat ini?" Nona Jiu langsung membuat kesepakatan dengan Mo Wuyu. Kalau Nona Jiu bisa melepaskan Mo Wuyu, Mo Wuyu akan mengeluarkan Nona Jiu dari tempat ini. Nona Jiu langsung mengeluarkan Mo Wuyu dari segel kabut. Setelah keluar dari tempat itu, Nona Jiu langsung menemui Jun Qianken untuk membalaskan dendamnya. Mereka pun kaget melihat Nona Jiu masih hidup. Di sini Jun Qianken meremehkan Nona Jiu. Nona Jiu langsung mengalahkan yang ada di sana. Nona Jiu yang hampir memotong lidah Jun Qianken dihentikan oleh ayah Jun Qianken yang bernama Jun Leitian. Di sini Nona Jiu mengingat bahwa dulunya ia selalu disiksa oleh Jun Leitian. Di sini Jun Leitian sedikit meremehkan Nona Jiu dan menceritakan Nona Jiu sampai ke tempat ini, bahwa dulunya Nona Jiu dianggap lebih rendah dari pelayan. Setelah itu Jun Leitian menyuruh anak buahnya untuk menyerang Nona Jiu.
Dalam pertarungan tersebut, Mawuyu menawarkan bantuannya. Tetapi Nona Jiu menolak tawaran itu dan Nona Jiu berhasil mengalahkan anak buah Jun Leitian. Jun Leitian yang melihat kekuatan Nona Jiu yang mampu mengalahkan anak buahnya, ia pun sangat ketakutan. Karena sudah ketakutan, Jun Leitian menawarkan apa yang Nona Jiu mau. Nona Jiu mau sebuah tempat tinggal. Jun Leitian langsung bergegas pergi mencarikan Nona Jiu tempat tinggal. Sebelum pergi, Nona Jiu menyuruh Jun Leitian untuk menghormatinya sambil berlutut. Setelah itu, Jun Leitian langsung bergegas pergi dari tempat itu sambil membawa anaknya yang sudah tak berdaya lagi. Di saat Jun Leitian membawa anaknya, tiba-tiba Nona Jiu menanamkan sebuah jarum ke tubuh Nona Jun Qianqian. Di jarum tersebut ada sebuah racun yang membuat Nona Jun Qianqian sangat kesakitan. Nona Jiu langsung berkata kepada mereka, "Anggaplah itu sebagai balas dendam kepada mereka." Tiba-tiba gelang Nona Jiu berbicara dengan mengatakan kepada Nona Jiu, "Mengapa Nona Jiu membiarkan mereka pergi?" Nona Jiu langsung berkata, "Tubuhku sudah kehabisan energi setelah melawan anak buahnya. Lagi pula kekuatan Jun Leitian lebih tinggi, sehingga Nona Jiu belum bisa berurusan dengan Jun Leitian untuk saat ini. Selain itu, Jun Leitian masih berguna untuk membalaskan dendamnya." Tiba-tiba Mawuyu datang dan sedikit menggoda Nona Jiu. Tetapi gelang Nona Jiu tidak menyukai kalau Mawuyu menggoda masternya. Dan Nona Jiu berkata kepada Mawuyu kalau sekarang sudah impas. "Kalau kau telah membawaku pulang dan aku telah membebaskanmu dari segel itu, dan jangan mengikutiku lagi." Tetapi Mawuyu tetap saja mengikuti Nona Jiu dan sedikit menggodanya. Berpindah ke tempat Jun Leitian yang tidak menyangka kalau Nona Jiu memiliki racun yang sangat tinggi dan susah diobati, yang membuat Nona Jun Qianqian sangat kesakitan. Di sini Jun Leitian merencanakan ingin membunuh Nona Jiu dengan menyuruh Nona Wan. Nona Wan adalah spiritual tingkat 2 yang memiliki kekuatan yang tinggi. Di sini mereka berpikir sangat gampang untuk mengalahkan Nona Jiu dengan menyuruh Nona Wan. Jun Leitian langsung menyuruh anak buahnya untuk mengabarkan ke Nona Wan, yaitu kakak Nona Jun Qianqian, berpindah ke Nona Jiu dan Mawuyu yang telah mendapatkan tempat tinggal. Di sini Nona Jiu mengusir Mawuyu secara halus. Mawuyu pun langsung pergi. Nona Jiu kaget mengetahui hal yang ia alami sampai saat ini, seperti wajahnya yang mirip waktu masih remaja, dan mengira Xiao adalah kecerdasan buatan. Oh iya, Xiao adalah nama dari gelang yang Nona Jiu pakai. Dan Nona Jiu mengira kalau Nona Jiu yang jatuh dari balkon pelelangan adalah kehidupannya sebelumnya yang dianggap sebagai sampah. Dan Nona Jiu mengira kembali kalau dunia ini adalah semacam dunia paralel. Di sini Nona Jiu mengatakan ia datang ke tempat ini untuk mewarisi ingatannya, tetapi sekarang musuh terbesarnya adalah keluarga Jun. Xiao langsung bertanya kepada Nona Jiu, mengapa keluarga Jun sangat ingin membunuh Nona Jiu. Di sini Nona Jiu menjelaskan kepada Xiao bahwa dulunya ayah Nona Jiu ingin menikahkannya dengan putra mahkota dinasti. Tetapi sayangnya orang tua Nona Jiu meninggal dunia dan Nona Jiu tidak bisa mengumpulkan energi spiritual kembali. Dan sekarang energi spiritual di dunia ini sangatlah dihormati saat ini. Nona Jiu berpikir bagaimana seorang sampah tanpa ayah dan ibu layak bersanding dengan putra mahkota. Apalagi nona kedua dari keluarga Jun, yaitu Jun Yunsu, sangat jatuh cinta pada putra mahkota, sehingga mereka ingin membunuh Nona Jiu. Xiao mengatakan kepada Nona Jiu, dengan keterampilan pengobatan Nona Jiu saat ini, kita bisa pergi kemanapun Nona Jiu mau. Nona Jiu berkata kepada Xiao, tidak bisa kalau sekarang. Apalagi keluarga Jun sangatlah kuat. Di sini Nona Jiu sangat ingin balas dendam kepada keluarga Jun. Tetapi dengan kekuatan yang ia miliki saat ini, ia tidak mampu untuk melawan mereka. Apalagi dunia ini sangatlah berbeda dengan dunia mereka, sehingga Nona Jiu sangatlah berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Di sini Nona Jiu langsung berkultivasi, tetapi dengan tubuh yang sekarang Nona Jiu tidak bisa mengumpulkan energi spiritual dikarenakan meridian yang berada dalam tubuhnya telah terblokir. Tetapi dengan kemampuan dari dunia sebelumnya, Nona Jiu dengan mudah mengatasi hal tersebut sehingga bisa berkultivasi kembali. Setelah Nona Jiu berkultivasi, tiba-tiba Xiao keluar dari gelang yang Nona Jiu pakai dengan wujud siluman kucing yang sangat imut.
Oke, film pun bersambung. Sampai jumpa di alur film berikutnya. Bye-bye.